Oke, selanjutnya kita ke materi the planning process atau proses perencanaan. Sebetulnya, tahapan-tahapan dari proses perencanaan pencahayaan ini hampir sama dengan tahapan-tahapan standar dari perencanaan arsitektur. Dimulai dari basic data atau data-data primer, kemudian melakukan desain, dan juga kemudian melakukan proses eksekusinya. Secara garis besar, kita bisa membagi tahapan-tahapan tersebut menjadi beberapa stage yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama ada first stage atau tahapan pertama. Di tahapan ini, kita perlu mengetahui keinginan dari klien atau pengguna dalam menentukan fungsi ruangan. Kita juga harus mengetahui skema warna spesifik yang dibutuhkan di ruangan yang akan kita desain tersebut. Selanjutnya kita ke tahapan draft stage. Di tahapan ini, komponen-komponen utama harus dipertimbangkan dari sudut pandang pencahayaan buatan atau artifisial ya, seperti jenis pencahayaan dan sumber cahaya. Sementara itu, untuk komponen cahaya alami biasanya ditentukan oleh posisi jendela, ukuran jendela, dan juga gaya jendela. Terutama dalam konteks perencanaan pencahayaan murni. Selanjutnya kita ke tahapan placement of component and furnishing. Di tahapan ini, kita bisa menambahkan berbagai komponen atau furniture perabotan yang kita posisikan di tempat yang diinginkan. Untuk tujuan ini, biasanya kita menggunakan bantuan komputer, yaitu melakukan simulasi dengan berbagai aplikasi seperti Dialux ataupun Pohon dan lain-lainnya untuk mencerminkan efek spasial ruangan. Dengan simulasi ini, kita dapat mengetahui gambaran visual ruangan yang kita desain itu nantinya seperti apa, begitu teman-teman. Oke, untuk tahapan selanjutnya itu. Untuk tahapan selanjutnya ada simulation and installation, yaitu simulasi dan instalasi. Seperti yang tadi dibilang bahwa kita dapat melakukan simulasi di komputer untuk melihat gambaran ruangan yang kita desain. Tetapi meskipun ini sangat membantu, tetapi kita juga perlu melakukan pengujian nyata pada tempat instalasi untuk memastikan bahwa semua elemen itu bekerja sebagaimana mestinya. Oke, di tahapan selanjutnya kita ada interaction between planners atau interaksi antara para perencana. Di tahapan ini, kerjasama antara lighting designer dengan electric planner sangat penting. Karena apa? Karena jalur kabel dan posisi saklar juga harus dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa semua elemen teknis dan operasional dari pencahayaan yang kita buat ini berfungsi secara baik dan sesuai dengan kebutuhan desain dan penggunaan ruangan. Secara keseluruhan dari proses perencanaan tadi, kita harus memahami bahwa penting sekali antara kerjasama dan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dalam proses perencanaan pencahayaan tersebut. Serta kebutuhan untuk menggunakan simulasi komputer juga tetap diperlukan pengujian nyata untuk mencapai hasil yang optimal.